Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ningsih dengan NIM 3233 131041 dari kelas Geografi D Standbook 2023. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat Google Site. Dan sebelum melangkah kepada langkah-langkah dalam membuat Google Site, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Google Site. Jadi Google Site itu merupakan sebuah tool pada akun Google yang dapat digunakan untuk membuat halaman website secara mudah. Dan kegunaan dari Google Site ini sendiri adalah dapat membuat website sendiri, mockup untuk klien, atau bahkan untuk mempelajari dasar-dasar web design. Baik, seperti tujuan dibuatnya video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat Google Site. Jadi, ada beberapa langkah dalam membuat Google Site, yang diantaranya yaitu langkah yang pertama yaitu dengan mengakses Google Site. Kita harus mengakses Google Site karena di sini kita akan menggunakan akun Google kita untuk menggunakan tool dan menyimpan website yang akan kita buat. Langkah yang kedua yaitu dengan membuat website baru. Setelah berhasil login ke halaman dashboard, kita akan disambut dengan beberapa pilihan template di bagian atas halaman dan kita dapat memilih salah satu dari template tersebut yang dapat mempermudah serta mempercepat kita dalam proses pembuatan website tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menentukan judul website dan halaman. Setelah membuat website baru, kita perlu mengisi website baru dan halaman utama agar mudah untuk diingat. Kita dapat mengubah judul website di bagian kiri atas halaman, sedangkan pada judul dapat diubah dengan mengklik pada tulisan Your Page Title. Langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, yaitu mengatur desain website. Nah, dalam mengatur desain website ini, kita harus mengenali terlebih dahulu editor Google Sites, yang dimana di sini kita akan menemukan set menu editor yang berada di bagian tengah, bagian atas, dan bagian samping. Editor bagian tengah ini berfungsi untuk mengelola semua elemen yang akan tampil di website secara langsung, dan setelah menambahkan berbagai elemen, kita dapat mengubah posisi dan melakukan perubahan seperti mengubah font, mengubah warna, mengubah latar, mengatur paragraf, dan sebagainya melalui editor ini. Pada editor bagian atas terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kalau tombol undo itu fungsinya membatalkan perubahan yang telah dilakukan satu langkah ke belakang. Tombol redo fungsinya itu mengembalikan perubahan yang telah dilakukan satu langkah ke depan. Tombol preview fungsinya itu membuka pertinjau website yang sedang dibuat. Tombol copy link fungsinya itu menyalin tautan ke website. Tombol with others fungsinya itu menunjukkan website dengan orang lain atau berbagi akses kepemilikan website untuk berkolaborasi. Tombol settings fungsinya itu membuka beberapa pengaturan website termasuk menghubungkannya ke Google Analytics. Tombol more fungsinya itu menampilkan fungsi tambahan seperti melihat riwayat perubahan atau menduplikasi website. Dan tombol publish itu fungsinya itu untuk mempublikasikan website sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Dan pada editor bagian samping, kita dapat menemukan menu bagian yang berisi berbagai macam fungsi. Ketiga menu tersebut adalah Insert, Page, dan Themes. Dan pada gambar ini, kita dapat melihat 4 tombol berwarna yang memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana text box memiliki fungsi sebagai membuat sebuah area yang dapat diisi dengan teks. Tombol image berfungsi sebagai menyematkan gambar ke website dengan cara mengunggah dari komputer atau memilih dari stok yang tersedia. Tombol embed berfungsi sebagai mencantumkan elemen web dari halaman lain dengan menggunakan URL atau HTML embed code. Dan tombol drive berfungsi sebagai mencantumkan file dari Google Drive ke website yang sedang dibuat. Di bawah submenu yang berjudul layout pada gambar ini, kita dapat melihat beberapa pilihan tata letak elemen di dalam website yang sedang kita buat. Kita dapat memilih layout tersebut untuk menyusun kelompok elemen. Kita dapat menyusun beberapa layout sekaligus dalam bentuk
satu halaman untuk meningkatkan estetika website, seperti contoh di samping ini. Bagian paling bawah dari menu Insert adalah daftar berisi berbagai elemen tambahan dengan berbagai macam fungsi. Kita juga dapat menggunakan elemen-elemen ini untuk meningkatkan fungsionalitas website dengan divider, kalender, YouTube, dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan tab Insert, kita dapat melihat tab dengan judul Page. Tab Page ini berfungsi untuk membuat halaman baru, mengelola halaman yang ada di website, dan memunculkan atau menyembunyikan halaman dari navigation bar. Tab terakhir dari menu bagian kanan ini adalah Themes. Seperti namanya, tab ini berisi berbagai pilihan tema yang dapat kita gunakan dari Google Sites. Tapi, kita juga dapat membuat tema sendiri dengan logo, gambar, font, dan skema warna yang menurut kita sukai. Dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah publikasi website. Setelah merasa cukup puas dengan tampilan website yang telah dibuat, kita dapat langsung mempublikasikannya dengan menekan tombol publish yang ada di bagian kanan atas halaman. Ketika sudah menekan tombol publish, maka kita dapat mengatur URL untuk website kita. Jika kita menggunakan akun Google pribadi, maka URL website kita akan memiliki struktur seperti ini. Tapi, jika kita menggunakan akun Google sekolah atau perusahaan, maka URL websitenya akan mengandung nama organisasi di dalamnya. Contohnya seperti ini. Dan setelah kita menentukan URL yang kita gunakan untuk mengakses website, cukup tekan publish dan website tersebut sudah dapat diakses oleh orang lain. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang langkah-langkah dalam membuat Google Site. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.